Kita di Indonesia terlambat untuk menjadi pengusung moral absolut. Padahal Pancasila itu adalah manifestasi, kompilasi dari moral absolut. Humanity ada di situ tuh. Social justice ada di situ tuh. Demokrasi ada di situ tuh. Jadi apa yang jadi masalah di kita sehingga sesuatu yang sudah disediakan di dalam alam berpikir kita sebut aja bahwa nilai-nilai kompilasi, kan Pancasila itu kompilasi dari nilai-nilai dunia yang dengan cerdas diwujudkan atau dirancang, diedit oleh Presiden Soekarno tuh. Itu yang kita sebut sebagai pegangan awal kita. Kalau Anda misalnya bicara dengan anak-anak muda Eropa, contoh mereka akan kejar kita. Satu waktu saya lagi ngopi di Budapest itu. Anak muda nawarin kopi, saya bilang Indonesia ada kopi itu. Kopi apa? Kopi Gayo namanya itu. Lalu mulai terjadi percakapan, di mana itu? Di Aceh. Lalu secara hipotetis mereka bertanya, Aceh kopi Gayo itu di bukit keberapa? Bayangin misalnya. Karena dia tahu bahwa akan ada pemetaan tentang perkebunan kopi itu. Lalu dia berpikir, iya mungkin itu hasilnya kopinya bagus. Tapi bukankah itu 2 bulan lalu masih hutan? Kenapa sekarang jadi kebun kopi itu? Berapa banyak ecological footprint yang hilang karena hutan primer berubah jadi kebun sawit? Kan itu pertanyaan moral absolut kan? Untuk menghitung sebetulnya. Sama seperti Pak Prabowo sekarang ingin kemiskinan bisa diatasi dengan memecut ekonomi sampai ke 8%. Itu oke ya. Makroekonomi bilang iya pasti akan ada pertumbuhan tuh. Masalahnya siapa yang bertumbuh lebih awal? Kalau ekonomi dipecut 8% tuh. Ya pasti 1% di atas yang dipecut lebih awal. Yang di bawah akan tertinggal tuh. Karena kapasitas dia untuk menghidupkan pertumbuhan itu tidak secepat yang di atas. Jadi implikasinya akan ada lagi disparitas itu. Apalagi kalau kita tambahkan 8% pertumbuhan ekonomi itu, berapa persen kehilangan karbon untuk ditradingkan. Jadi itu yang disebut sekarang green policies atau green paradigm jadi semacam moral absolut itu. Jadi saya kira itu sekedar contoh bagus bahwa bagus mengucapkan contoh yang bagus. Iya, luar biasa. Saya mau lanjut ke environmental ethics sebagai binding morality or emergent binding morality. Tapi tadi contoh tentang European Central Bank itu kenapa disebut emergent binding moral? Karena tidak mendasarkannya pada Tuhan sebenarnya, tapi mendasarkannya kepada collective conscious of people, gitu. Kalau ditulis dalam kitab suci jadi absolut, gitu, ya kan? Tapi European Central Bank contoh itu tadi adalah saya mau bahas sedikit bahwa ketika Mario Draghi waktu itu direkturnya bersitegang dengan Central Bank dari Jerman, pada waktu itu direkturnya Jens Weidmann, dia juga bersitegang dengan Angela Merkel karena dia bersitegang dengan ECB, itu dia mensitir nasionalisme Jerman, Mbak. Jadi pada waktu itu saya sangat kaget karena saya lihat pada waktu dia ngomong, dia bilang, dia mensitir karya literatur Jerman yang namanya Faust. Ya, tulisan dari Goethe. Itu magnum opusnya literari Jerman. Kalau di Indonesia mungkin La Galigo, nggak ada yang tahu kan? Tahu ya. Gitu. Jadi dia bilang setan di dalam Faust yang namanya Mephistopheles itu Mephistopheles dia mencoba meyakinkan raja yang pada waktu itu sedang kehilangan kesulitan finansial untuk mencetak uang kertas. Jadi dia samakan Mario Draghi policy dengan si Mephistopheles itu. Pada waktu dia quantitative easing segala macam. Nah itu adalah contoh bahwa nasionalisme yang didukung oleh literary imaji di sebuah bangsa itu dominan keluar setiap saat. Di situ lah itu, tapi dijawab dengan bagus sekali oleh Pak Rocky karena counternya adalah emergent binding morality itu yang mudah-mudahan bisa mensuppress excessive nationalism force. Environmental ethics, saya punya tesis lagi Pak Rocky, mudah-mudahan ini nggak dibantai karena baru 1 bab. Tesisnya adalah bahwa untuk Indonesia bisa bermain di dalam lanskap moral environmental ethic, dia harus dipimpin oleh karakter feminin. Saya nggak bilang oleh wanita ya,
Saya bilang oleh karakter feminin. Frances Gauda, sekarang sudah wafat, itu seorang scholar dari Amsterdam. Dia mempelajari karakter postkolonialis bangsa-bangsa. Pada waktu Belanda hadir di Indonesia, dia juga dipertanyakan oleh orang-orang Belanda, ngapain Anda ada di situ? Lalu mereka kirim foto balik ke Belanda. Fotonya adalah civil servant dari Belanda, gagah, mungkin berkumis. Di sampingnya adalah Raja Solo, Raja Yogyakarta, Paku Buwono, segala macam, yang digambarkan dengan perhiasan seperti orientalis elit native gitu ya. Dan badannya kecil, dan foto itu seakan-akan sebuah pernikahan. Itu bahwa manusia, dalam hal ini manusia western, itu adalah yang memanusiakan manusia buas di Timur Jauh. Jadi antropologis ide tentang nature and culture itu adalah bahwa mereka hadir ke Indonesia memberikan culture kepada nature yang buas. Nature itu feminin menurut antropolog di tahun 60-an, 70-an. Kenapa? Karena nature dan feminin itu adalah yang menseleksi. Gitu ya. Maka itu kalau ditolak sama anak Unpad sangat menyakitkan. Gitu, karena dianggap DNA-nya nggak pantas diteruskan. Gitu kan? Nah, sekarang berbalik. Nature itu adalah perawan yang sempurna. Man atau culture itu adalah racun, kanker. Indonesia punya moral kapital dan natural resources untuk berbicara banyak di situ, tapi dia harus mengejawantakannya sebagai Indonesia the nurturing country, the steward of the earth, feminin. Oke. Ya, kemampuan kita untuk mengimajinasikan profil politik di dalam versi feminin dimungkinkan memang karena narasi kita Ibu Pertiwi. Betul. Hal-hal yang memungkinkan kita mengingat. Kita tahu bahwa kata bumi itu yang juga semacam sinonim dari nature itu, Gaia, artinya perempuan itu. Kita mengerti bahwa kalau kita eksploitasi nature, maka kita mengeksploitasi rahim perempuan. Kan itu prinsipnya. Jadi saya bayangkan nature yang feminin itu, rahim perempuan, tetapi untuk mengetahui isi rahim itu, saya perlu stetoskop laki-laki. Saya perlu USG, mesin yang kasar. Kenapa misalnya diperlukan 3 dokter minimal hanya untuk mendeteksi apa yang ada dalam rahim perempuan itu. Dokter anak 1, ginekolog 1, radiologi 1. Padahal bukankah rahim itu berbicara sendiri pada si ibu? Detak jantungnya sama dengan detak jantung ibunya. Kecemasannya sama dengan kecemasan ibunya. Tetapi patriarkisme ini memanfaatkan teknologi untuk mengeksploitasi rahim perempuan supaya timbul labor value-nya di situ. Karena investasi teknologi artinya mesti kembali uangnya. Nah, itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa bahkan bagian yang paling feminin dari peradaban hanya mungkin dikenali kalau ada peralatan patriarkis yang namanya ilmu kedokteran modern itu. Kita bisa usut etik di belakang ilmu kedokteran modern. Kita bisa usut persekutuan antara politik dan para farmasis itu, pembuat kebijakan. Tapi dasarnya adalah bring nature itu kembali ke dalam perencanaan politik. Nah, yang ingin kita tagih di situ hari ini. Dan pembuktian itu kita lengkapkan dengan statistik bahwa Indonesia hari ini stuntingnya 20%. Tuh. Artinya 1 dari 5 kelahiran pasti akan kekurangan gizi. Artinya otaknya akan menyusut 30%. Bagaimana mungkin kita bertanding untuk dapat bonus demografi dengan otak yang menyusut itu. Konsekuensinya panjang tuh.
Jadi kalau kita katakan bahwa kembalikan alam itu, oke, nanti Presiden Jokowi bilang kan udah hilirisasi, energinya bersih di hulu, memang dihilir. Oh iya, energi kita dihilir bersih. Tetapi bagi seorang ekofeminis dia akan uji itu, oke. Tapi kita lihat di hulu, di rahim bumi itu bersih apa tidak? Kalau pemain nikel misalnya cuma 4 oligarki. Kalau pemain batubara hanya lebih sedikit dari kesebelasan timnas. Artinya di hilir dia bersih, di hulu dia kotor secara politik. Karena tidak ada fair competition di situ. Jadi penderitaan kita harusnya kita paksa untuk memeriksa di mana social justice itu sebetulnya hilang. Yang seharusnya tiba pada rahim perempuan. Sehingga tidak ada stunting di situ. Kita semua lahir dari rahim perempuan. Di dalamnya ada justice. Rahim perempuan itu adalah ilmu hukum pertama. Ilmu sosial pertama. Untuk mengajarkan kita tentang keadilan. Tidak perlu ajarin perempuan teori keadilan John Rawls, John Locke, John Mukidi segala macam. Karena perempuan sendiri tahu apa yang disebut keadilan. Sejak hamil dia membagi hidupnya dengan calon bayinya tuh. Jadi rahim perempuan adalah universitas keadilan pertama. Rahim perempuan. Ya. I am a male feminist. Kita semua berasal dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu adalah munas partai politik. Rahim laki-laki itu adalah APBN. Jadi bayangkan misalnya, sesuatu yang kita bayangkan sebagai keadilan, akhirnya kita temukan kontradiksinya tuh. Gini rasio kita tidak dibaca berdasarkan apa yang kita miliki tapi apa yang kita keluarkan. Spending expenditure kita yang dihitung. Sehingga seolah-olah nggak ada masalah dengan keadilan tuh. Gini rasio kita berapa? 31, 32, 37. Tetapi yang diukurkan expenditure. Kalau ada pejabat statistik datang ke sini, dia tanya ke saya, Pak Rocky berapa pengeluaranmu? 10.000. Kenapa? Ya saya cuma makan pisang Ambon. Di dalamnya ada nutrisi, ada mineral di situ, ada karbohidrat, ada vitamin. Pisang Ambon aja kan. Dia keluar dari ruangan ini, dia bertemu dengan seseorang yang lagi parkir mobil two-seater di situ. Tapi pakai supir. Berapa pendapatanmu? Dia bilang 10.000. Kenapa? Saya cuma disuruh makan vitamin. Karena saya banyak penyakit. Orang kaya ini jujur mengatakan 10.000. Saya bilang 10.000. Sama-sama jujur kan. Ada mahasiswa dari sini. Keluar dari Endgame. Ditanya sama statistician itu. Anda berapa pendapatanmu? 10.000. Pengeluaranmu 10.000. Kenapa? Saya cuma makan 1 kali sehari. Berapa? 7.000. 3.000. Buat apa? Beli promah. Buat nahan rasa lapar itu. Jadi di headline Jakarta Senayan Distrik rasio Gini-nya adalah 0. Tidak ada kesenjangan. Sama-sama keluarin 10.000. Tapi coba dihitung aset kekayaan. Dompet saya pasti sedikit lebih tebal dari Bagus, karena dia masih dosen. Saya udah dipecat jadi dosen. Tetapi dompet kita semua di sini dikumpulkan, nggak ada apa-apanya dengan dompet pemilik BMW two-seater di situ. Dan dengan cepat ketika terjadi krisis politik, kita semua ini yang mesti berhadapan dengan kekuasaan, yang punya two-seater itu udah sampai ke Halim dalam 20 menit. Ngapain? Private jetnya nunggu dia di situ. Jadi kita mau gambarkan sebetulnya cara kita mengakses informasi itu.
Nah, poin-poin ini yang saya kira mendasari kita untuk memuliakan kembali posisi femininity di dalam politik. Jadi ya kembalikan saya pada rahim perempuan, ke dalam rahim perempuan. Kalau misalnya ada anak ya di sini, saudara-saudara, ibu, mbak, teman-teman perempuan yang lagi hamil dengan alasan pun saya nggak peduli. Anda lagi hamil, lalu si petugas statistik tadi, seorang surveyor itu, lembaga survei, dia tanya pada Anda sebagai perempuan, ibu bahagia nggak dengan kehamilanmu? Ya tentu saya bahagia tuh, wajah saya sumringah. Pasti semua ibu yang hamil bahagia dengan kehamilan dia. Tapi coba surveyor itu tanya pada si bayi yang ada dalam rahim ibu itu. Nah, bahagia nggak kamu kalau dilahirkan? Oh tunggu dulu, kasih statistik, kata si bayi itu. Lalu kita kasih statistik tadi itu, bahwa stunting itu 20% loh. Berarti ada kemungkinan saya stunting ya om. Nggak apa-apa, saya tetap mau lahir. Tapi saya dengar Ibu Sri Mulyani bilang, kata si bayi, karena dia nguping, kata Ibu Sri Mulyani, setiap bayi Indonesia yang lahir sudah dibebani utang 50 juta per orang tuh. Surveyor bilang, iya benar. Nah kalau begitu, saya tidak ingin dilahirkan. Karena potensi saya stunting dan harus membayar hutang 50 juta. Bayi itu bilang, biarkan saya tinggal di dalam rahim ibu. Karena saya tidak ingin bayar hutang yang dibuat oleh Mulyono. Kan imajinasi kita begitu. Kalau kita tidak mampu untuk membaca literatur, gampang baca literatur itu. Oke, sebelum saya kena dali, silakan bagus. I'm really enjoying that, really. Sayangnya punya 4 menit lagi sisanya Pak. Tapi Pancasila tadi Pak Rocky bahas sedikit gitu ya. Sebenarnya saya pakai bahasanya sintetik gitu, tapi bukan derogatory. Maksudnya sintetik itu bagus dalam hal dia amalgam dari beberapa competing paradigm gitu. Tapi harusnya yang jeleknya bisa dihapus, yang bagusnya masuk ke situ. Kalau sebuah asas tunggal atau falsafah bernegara itu bisa menjadi falsafah bernegara, itu menurut saya hanya karena dia bisa menyelesaikan masalah praktis. Falsafah bernegara orang Amerika loosely adalah etos individualisme yang mungkin bisa ditarik akarnya dari gerakan Protestanik Calvinis gitu ya. Jadi dia menjunjung tinggi individualisme dalam ekonomi, jadi kapitalisme, jadi free speech, jadi gerakan feminis segala macam gitu ya. Nah, bagaimana dia menyelesaikan masalah praktis? Oke, misalnya saya kasih contoh. Ada masalah kekerasan dalam rumah tangga. Solusinya kita pasang CCTV di setiap kamar tidur. Lalu dilema itu diberikan kepada orang Amerika. Dia pasti tidak akan mengorbankan privacy untuk security. Aborsi pun demikian, cuman permasalahannya yang disebut individu itu bayinya atau ibunya, tapi tetap individual. Nah, Indonesia harusnya punya super asas tunggal. Pancasila, semuanya ada di situ. Gitu. Pertanyaan saya terakhir untuk menutup Pak Rocky adalah bagaimana seorang super Pancasilais bernavigasi di lanskap sosiopolitik Indonesia ketika menghadapi pandemi, krisis pangan, dan lain sebagainya. Oke, ya cari akal ya buat menyelesaikan problem super filosofis ini. Hendak diterangkan melalui pendidikan P4 atau kursus Pancasila bahwa kita adalah masyarakat yang bukan komunitarian, hidup di dalam Gemeinschaft itu, kalau pakai sosiologi siapa Durkheim atau siapa itu, bukan Gesellschaft, Durkheim ya, oke. Jadi ada persahabatan, ada kehendak untuk membagi, itu bagus betul tuh. Kalau itu kita pakai, nggak mungkin ada kelaparan di Indonesia.
Karena ada sistem extended family. Di Amerika tidak ada sistem itu. Anda nggak punya penghasilan, Anda mati itu. Di kita Anda nggak punya penghasilan, nggak bisa bayar uang kuliah, pamanmu masih bisa ambil alih itu. Hal yang bagus dari Gemeinschaft ini. Sistem kekerabatan masih ada di situ. Jadi kalau misalnya ada statistik hari ini, malam ini ada 19 juta orang Indonesia yang tidur dengan rasa lapar itu, dengan perut kosong maksudnya. Siapa mereka? Tidak diberitahu di situ siapa mereka. Tetapi logika kita tentang feminisasi kemiskinan itu memungkinkan kita untuk menebak. Yang paling nggak bisa, yang paling banyak tidur dengan perut lapar pasti perempuan itu. Karena tadi ada kehidupan Gemeinschaft bahwa kendati si perempuan belum makan malam-malam, dia menunggu suaminya supaya dia bisa katakan bahwa ayah ini nasi yang masih tersedia. Kamu udah makan? Sudah. Dia berbohong perempuan itu. Anaknya dia mesti kasih duluan tuh. Jadi sebetulnya kepancasilaan itu juga menyembunyikan eksploitasi kelas. Karena sifat kefemininan kita itu. Nah, kita mau terangkan itu untuk memperlihatkan bahwa Pancasila itu bagus, tetapi kalau di dalamnya individualisme dihilangkan, maka prinsip pertanggungjawaban juga hilang. Tapi yang saya maksud dengan individualisme adalah bukan, kalau orang bilang individualisme kan dianggap sebagai itu kapitalistik, itu bukan. Individualisme dalam pengertian bukan kepentingan individu tapi kebebasan individu, itu yang saya maksud. Dan itu adalah hal yang dari awal ada di Republik ini, itu kebebasan individu. Yang kadang-kala dianggap bahwa oke, itu artinya, jadi bukan individualisme dalam versi kapitalisme, tapi individualisme dalam versi liberal sosialisme. Pertanggungjawaban saya mesti ucapkan itu. Jadi dasar-dasar itu yang suatu waktu mungkin kita bisa uraikan lebih cermat bahwa fondamen yang kita sebut sebagai Pancasila sebetulnya di dalamnya ada persembunyian eksploitasi. Dan eksploitasi yang paling berbahaya, eksploitasi ekonomi. Yang tadi saya terangkan bahwa perempuan akhirnya menerima bagian yang paling buruk dari ketidakmerataan karena keadilan sosial tidak terjadi kan. Jadi kalau kita lihat piramida sosial, di atasnya ada kapitalis, lalu ada kelas menengah, ada kelas bawah yang kita sebut proletar. Nah, perempuan itu adalah the proletariat of the proletariat of the proletariat. Proletarnya proletariat adalah kaum perempuan. Nah, itu artinya adalah hak kita untuk mengucapkan kembali janji kemerdekaan bahwa keadilan sosial itu dimaksudkan bukan untuk menghasilkan jumlah, tapi memelihara kualitas hidup kita kan. Dasarnya itu. Nah, selebihnya tentu adalah urusan DPR, MPR yang juga kita ragukan. Mampu nggak mereka melihat bahwa kehidupan sosial kita, basis kebersamaan yang disebut Gemeinschaft itu hilang. Kenapa? Karena ada modeling sekarang, di mana kalau tanah digusur itu, tanah yang sifatnya feminin, dikasih harga aja tuh. Di Rempang digusur, di mana-mana digusur. Jadi dinilai berdasarkan prinsip homo economicus, prinsip market, market policies gitu kan. Padahal sebetulnya yang digusur itu memerlukan home, dia nggak memerlukan house. Karena home itu adalah kesepakatan moral dia untuk berbagi, untuk bercakap-cakap dengan tetangganya. Begitu dikasih apartemen, hilang. Yang disebut home itu pindah jadi house itu kan. Jadi tesis saya adalah market ekonomi oke, boleh. Sebagai penanda untuk menghasilkan efisiensi itu. Supply berapa, demand diperlukan berapa itu. Market ekonomi boleh. Tetapi negara ini tidak didesain untuk menjadi market society, bedanya di situ. Market ekonomi oke, rasionalitas di situ. Tapi kalau market ekonomi menginfiltrasi wilayah-wilayah sosial, kultur, maka berubah dia menjadi market society. Negara ini tidak didesain untuk jadi market society. Nah, batas itu yang harusnya ditempuh secara radikal dalam persaingan politik. Tapi itu membutuhkan tadi keterangan-keterangan intelektual yang sempurna
yang harus dipahami oleh partai politik. Sehingga perdebatan, persaingan politik dasarnya adalah ideologi itu. Gimana harusnya seorang Indonesia itu, kalau ada yang disebut orang Indonesia yang sempurna, atau yang setidaknya sangat Indonesia, berpikir ketika menghadapi hal-hal praktis seperti itu. Apakah dia harus ke Kenduri Cinta gitu? Atau harus nanya ke dosen UGM? Ini pertanyaan yang sangat susah dijawab. Karena harus seperti apa? Pertama specificity of case-nya ya. Mau case seperti apa, responnya seperti apa. Dan tentu kalaupun saya ngomong itu pendapat pribadi. Oke. Pribadi saya. Tapi mungkin kita perlu gali ke akarnya nih. Kenapa sih? Gimana Islam itu masa Indonesia atau sebagai apa sih? Benar sebagai belief. Ya. Apakah kalau itu memang sebagai belief atau way of life, kita benar-benar mengikuti agama Islam, seharusnya banyak masalah yang tidak muncul nih. Karena korupsi misalnya itu tidak dilegalkan di Islam. Oke. Atau penipuan dan seterusnya itu nggak dilegalkan di Islam. Tapi Islam tetap hidup di sini dari zaman dulu sampai sekarang. As what nih? Ini pertanyaan sudah yang tanya nggak tentang Islam aja ya, tapi tentang banyak fenomena di Indonesia. Saya punya formulasi berbeda terhadap itu. Ini tanahnya, perspektif awalnya nih, perspektif awal untuk digest informasi tambahannya ini. Ini saya melihatnya sebagai problem of existence. Jadi everyone itu butuh penyangga dari keberadaannya, psychologically maupun physically. Kalau physically kita bisa define gampang makanannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa dia konsum itu jadi penyangga dari keberadaan fisiknya. Tapi keberadaan dirinya di sosial itu tentu ada penyangganya. Oke. Keberadaan dirinya pada dirinya sendiri itu tentu ada penyangganya. Dan penyangganya ini kan berjalan berbeda nih setiap zaman. Ketika ada sosial media, penyangga keberadaannya bisa menjadi like atau follower nih. Sehingga ketika tidak ada like, tidak ada follower, dia merasa sangat sedih, depres karena merasa nggak ada eksistensinya itu sendiri. Ada suatu saat di mana penyangganya adalah beliefnya dia. Oke. Jadi kepercayaan bukanlah sesuatu yang dia ikuti, tapi dia merasa berada ketika dia punya kepercayaan. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa itu membantu orang menjadi, ketika orang sedih atau miskin masalahnya banyak, terus agama jadi kemudian remedy, jadi obatnya. Saya bisa ngomong gak hanya agama, kamu punya kucing juga jadi menyembuhkan itu. Karena ketika kamu punya kucing, keberadaanmu adalah, penyangga keberadaanmu adalah kamu useful to something else nih. Karena ini tinggal connect keberadaan manusia, existence dirinya dia connect sama siapa, dan itu benar-benar personal choice. Kebetulan karena Indonesia juga punya kultur reriungan, kultur senang ngobrol, senang pandangan sosial adalah penting. Jadi kemudian masuk itu penyangga keberadaan personalnya itu juga dipengaruhi oleh sekitarnya. Adakah landasan yang merupakan juga landasan ilmu pengetahuan yang kemudian bisa digunakan untuk menguji keabsahan elemen-elemen dalam keyakinan atau dalam agama. Sehingga kita tidak rentan terhadap manipulasi oleh otoritas yang mengatasnamakan figur keagamaan. Karena kita lihat bahwa Indonesia untuk maju ke depan tidak mungkin menyingkirkan elemen transendental seperti Tuhan, karena itu ada di sila pertama di Pancasila. Tapi dalam hal yang lain tidak mungkin kita menyingkirkan teknologi atau membuatnya semacam hal yang sangat terpisah dari ketuhanan, karena tidak mungkin kita bisa berkompetisi dengan negara-negara lain tanpa inovasi yang merupakan anak dari ilmu pengetahuan. Permasalahannya bagaimana rekonsiliasi yang cakep yang membuat Indonesia itu tidak kehilangan jati dirinya, tapi juga bisa berkompetisi dengan dunia lain. Dunia luar maksud saya. Gitu loh. Tadi kita bahas tentang Al-Ghazali, tentang mekanisme saintifik yang dia gunakan untuk
menjustifikasi tenet dari keagamaan itu sendiri? Kalau misalnya gini, kalau ada reposisi gini gimana? Loh, jati diri Islam Indonesia adalah yang melawan sains itu. Itu kan udah mentok tuh. Ya, oke. Kita back engineer aja kalau gitu. Oke, berarti kan gimana? Apakah memang betul ada seperti itu? sepanjang saya tahu enggak agama sama sekali tidak. Ya seperti saya katakan tadi, bagaimana mungkin kalau premis dari awalnya adalah tidak urusan knowledge, gimana sains bisa tumbuh? Ada zaman emas Islam di sana dan memungkinkan itu untuk jadi tumbuh luar biasa. Fair. Nah, itu pasti ada misturn di alur sejarah nih. Ada salah belokan di alur sejarah sehingga emphasize kita di area yang berbeda. Ya kalau ada yang ngomong zaman dulu ketika dunia Islam sibuk sains, teknologi knowledge, di Eropa zaman ke-8 ributnya agama, sekarang kebalik. ada yang ngomong gitu juga. Itu sepertinya juga kalau sepemahaman saya, baliknya kan kita hanya bisa mempertanggungjawabkan sebuah narasi pada premis utamanya dia. Seperti yang saya tadi katakan sebagai first citizen-nya. Kalau knowledge, kalau science first citizen-nya adalah knowledge yang memang. Kalau agama first citizen-nya memang manusia. Diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Yang dites ada, yang kemudian yang menjadi manusia terbaik adalah yang manfaatnya paling banyak. Letak sains di mana nih kemudian? Orang yang pengetahuannya lebih banyak, orang yang bisa membuat sesuatu yang lebih manfaat, dia akan menjadi manusia yang lebih baik. Kan inline itu sebenarnya. Betul, saya rasa ada domain yang sangat kritikal yang bisa menjadi penghubung dua, saya nggak mau bilang competing epistemology, tapi dua cara pandang ini. Environmental issues. Sekarang dunia lagi butuh itu. Climate change itu sangat, kalau menurut saya ya, adalah salah satu domain, kalau bukan domain yang terpenting, di mana kedua paradigm ini harus bergabung menjadi satu kekuatan yang besar. Karena kalau kita bicara tentang efek rumah kaca, pemanasan global, sains, setidaknya sains yang saya tahu, tidak bisa mengakses etika. Dia cuma bisa bilang tentang bahwa impact dari karbon dioksida terhadap pemanasan global walaupun kompleks formulanya itu sekian derajat. Tapi dia tidak bisa memberikan kita di dalam domain sains itu sendiri apa yang harus kita lakukan dengan informasi itu secara etis. Di situ harus diisi, kalau menurut saya, mungkin menurut Mas Abrang beda, harus diisi oleh apapun itu yang mendasari jati diri Indonesia itu. Apakah Indonesia punya moral underlying untuk ini problem itu? Mohon maaf nih, problemnya karena memang kita memeluk agama bukan melakukan agama itu tadi dengan understanding yang belum kafah. Itu kalau di agama argumentasinya mohon maaf agak sederhana sekali kok. Itu premis awalnya manusia itu adalah menjadi khalifah. Khalifah adalah yang gantiin Tuhan ngurusin dunia. Itu udah argumentasi dasar. Kalau ada banyak makhluk yang kemudian mati, ada banyak makhluk yang kemudian rusak, you fail as a khalifah. Kamu fail sebagai manusia. Karena kamu sudah diserai sebagai khalifah di muka bumi. What you do dengan kekhalifahanmu? Itu question yang ditanyakan, pasti salah satu efeknya nanti ngurusi environment juga. Iya. Karena memang dalam tanda petik yang dibahas di agama itu adalah perbedaan sudut menuju Ka'bah atau yang rule kayak gitu, kita jadi pelaku sebagai human ya jadi nggak dapat emphasis nih, karena kita masih karena kita belum cukup dewasa bahwa penyangga keberadaan kita bukanlah kesalahan orang lain. Penyangga keberadaan kita adalah fungsi kita di lingkungan itu tadi loh. Iya. Sehingga kalau saya ngeliat misalnya komen YouTube kalau pendapat yang berbeda atau dia tidak paham, saya kan mencari tahu tuh. Ini dia punya energi segini banyak untuk menyalahkan orang lain, nulis berparagraf-paragraf. Apa motif yang di belakangnya sih? Itu. Needs-mu apa sih? Terutama gitu? Kalau tidak didukung oleh individual effort gitu ya. Jadi dia hanya kamera roll on, nyalain orang lain semuanya. Ya, misalnya ini effortnya segini gede kenapa sih?
mencoba mencari angle yang tidak sinikal. Gimana kita mencari penjelasan yang tidak menyalahkan dia juga. Karena saya yakin semua orang melakukan segala sesuatu itu yang menurut dia benar. Saya coba mencari tahu yang kebenaran yang seperti apa sih yang membuat kamu bisa punya energi segini banyak. Instead of solving our problem bersama, nyalahin orang lain. Jatuhnya lagi ke teori itu tadi, teori eksistensi itu tadi, keberadaan itu tadi. Karena ketika aku believe something, aku harus di-approve sama orang lain untuk menyangga keberadaan truthku nih. Ketika ada orang yang kontra opinion, dihajar sama dia karena mengganggu keberadaan dia. Padahal yang ngomong juga nggak kenal, nggak gimana juga. Memang tadi ada yang satu yang nancep ke hati saya waktu Mas Abraham bilang pemeluk agama dan pelaku. Menurut saya Mas ya, kita ini terlalu vulgar dalam membahas agama di ruang publik. Terlalu gampang orang bertanya, percaya Tuhan nggak? Percaya agama ini nggak? Percaya? Menurut saya itu hal yang tabu Mas sebenarnya untuk dibicarakan di muka publik. Kalau saya tanya Mas Abraham percaya Tuhan yang mana? Itu kan sama aja saya nanya Mas Abraham tidur sama siapa tadi? Gitu kan. Apalagi tanpa didukung oleh semacam individual effort. Dan itu itu unprovable. Aku mau ngomong iya atau enggak pun kamu enggak bisa proof juga. Oke. Yeah. Nomor 2, your idea of percaya sama my idea percaya itu bisa sama sekali berbeda loh. That's right. Aku melihat yang ini aku sangat takut ya. Karena kalau itu kita harus punya solusi yang sangat sophisticated. Intrinsically menurutku bahasa kita tuh low resolution. Mohon maaf ini. Okay. Jadi ketika kita ngobrol something yang sangat cukup dalam, spesifik dan butuh detail, itu kita akan miss di tengah jalan banyak hal nih. Karena kosakata kita sendiri nggak banyak. Ini bagus untuk bercanda dan bikin sastra. Tapi untuk ngomong something yang presisi. Dan saya kalau pull up, kalau saya narik bahasa Inggris dimarahin juga. Ke Inggrisnya. Ngomong Inggris kan gitu. Tapi kadang-kadang ada bahasa yang memang nggak bisa kita low resolution. Memang Noam Chomsky, salah satu mungkin figur linguis di dunia itu pernah bilang begini Mas, bahwa bahasa itu sebenarnya bukan tercipta atau diciptakan sebagai mode for communication. Bahasa itu adalah medan artikulasi pikiran. Ya tentu aja kalau terartikulasi kemudian bisa dipakai untuk berkomunikasi. Tapi tujuan bahasa pertama itu untuk mengartikulasikan pikiran. Memang bahasa Indonesia itu adalah ejawantah dari kepribadian atau DNA orang Indonesia yang cara berpikirnya itu diejawantahkan lewat kosakata bahasa Indonesia. Tapi menurut saya ini nggak bisa dibuktikan. Sorry. Menurut saya bahasa itu kayak alat Mas. Iya, agree. Memang secara kosakata mungkin kurang banyak. Kita bisa hitung secara empiris gitu ya. Tapi bahasa yang tidak spesifik itu punya potensi lain dalam menggerakkan emosi orang. Yes. Makanya tadi saya bilang untuk sastra, untuk bercanda itu oke. Iya. Tapi itu yang spesifik sekali itu jadi di sisi lain bagus, di sisi lain buruk, selalu ada ups and down-nya. Dan jangan lupa nggak ada bahasa Indonesia loh. Oke. Yang ada pada sebuah titik kita setuju menggunakan bahasa Melayu pasar untuk kita gunakan bersama. Artinya kalau ngomong bahasa Indonesia akarnya juga ada satu spesifik part di Indonesia. Karena misalnya kalau sepemahaman saya by no means ahli bahasa sama sekali ya. Oke. Tapi kalau saya tahu bahasa Jawa itu spesifisitinya jauh sama bahasa Indonesia. Jumlah kosakatanya itu sangat-sangat spesifik, lebih detail dalam tanda petik seperti itu. Jadi kita nggak bisa, agak susah juga nih kalau ngomong Indonesia dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah konvensi yang lahir 28 itu kan, 1928 itu. Sebelum itu nggak ada yang namanya bahasa Indonesia, yang ada namanya Melayu. Melayu pun Melayu pasar. Karena Melayu kromonya juga nggak kita pakai kan. Katanya gitu, kata Seluluh. Iya, memang itu sangat membentuk sih. Saya kita ini
Kalau saya ngajar, tentu saya hidup di Inggris ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep waktu aja misalnya ya, kita selalu in the summer on Monday at 2 p.m. At, on, in. Bahasa Jerman pun ada im, am gitu ya. Di Indonesia, bahasa Indonesia ya udah sesok. Sesok wae gitu. Wah, itu makanya akan membentuk makanya gimana tuh? Kehangatan hidup. Itu menurut saya paling hangat di Indonesia. Hangat ya, hidup hangat itu maksudnya ada ketidakjelasan, ketawa, aja itu enak banget di Indonesia. Dan saya tidak menemukan di tempat lain di dunia. Mohon maaf, ini dari pengalaman pribadi saya. Betul, dan lucu. Tadi Mas bilang lucu atau sastra itu sangat bergantung pada ambiguitas. Iya. Kalau nggak ambigu, makanya orang Jerman mau ngelucu dia susah, setengah mati. Setengah mati orang Jerman. Pasti mikir dulu kan, karena kompleks grammarnya itu. Kompleks grammarnya, katanya terlalu spesifik. Ambiguity sangat berguna untuk saat. Iya. Kalau itu saya agak punya otoritas lah ngomong tentang sastra penulisan. Ya, karena justru ambiguitasnya itu. Makanya lirik lagu-lagu Mas tuh sangat-sangat bisa mengena kemana-mana karena punya ambiguitas yang tertata. Iya. Karena saya sangat memanfaatkan ambiguity tersebut. Iya. Ya. Itu kelebihan. Jadi as a human yang udah nggak punya gini. Kalau dunia sudah tertata nih, nggak ada masalah. Paling enak pakai bahasa Indonesia. Oke. Tapi kalau masih banyak masalah, kita perlu ada specificity tentang penggunaan bahasa itu lah. Nah ini cuma masalahnya kita dalam dunia yang tidak tersekat-sekat lagi Mas ya. Jadi satu saat nanti saya mungkin bermimpi bahwa Indonesia tuh mulai memanifestasikan its post-colonial development. Jadi outward looking. Kita berpikir ke depan bahwa tidak lagi kita mengirim mahasiswa Indonesia keluar, tapi saatnya kita mengundang mahasiswa dari Inggris atau Amerika untuk datang belajar di Indonesia. Pada satu saat nanti kita harus fasih berbahasa, bukan hanya Inggris atau Indonesia, tapi juga berbahasa sains, fasih berilmu pasti, gitu. Ini pertanyaan yang mungkin agak sulit gitu. Mas Sabrang melihat nggak bahasa Indonesia itu up to the task for that? Yang membuat saya punya pintu untuk nggak masalah dengan bahasa Indonesia sekarang, karena kita punya sejarah antropologi kita sangat mudah menyerap. Oke. Bahasa Sanskerta diserap jadi bagian bahasa kita. Bahasa Inggris diserap bagian. Bahasa Inggris diserap jadi bagian. Kita memang mesh dari banyak culture nih. Dan kita terbiasa dengan itu. Artinya expanded. Dan sangat nimble. Kita sangat fleksibel sebenarnya. Ini tapi juga gini. Kalau tadi salah satu challenge-nya adalah bagaimana kita bisa di dunia untuk bisa main di panggung dunia dalam petik gitu ya. Saya kan selalu menanyakan gini, apa mungkin kereta yang di jalur rel yang sama nyalip kereta depannya? Oke. Kan nggak mungkin. Kamu harus berani ngambil rel yang berbeda dengan risk-nya sendiri, tapi itu satu-satunya kans untuk kamu bisa nyalip rel di depannya, kereta di depanmu nih. Oke. Ini sound secara analogi low resolution ya. Tapi kemudian kita juga harus melihat kultur kita. Kita tuh senang megangin budaya. Maksudnya, which is nggak buruk juga melestarikan budaya. Tapi kita nggak punya discretion budaya baik atau budaya buruk yang kemudian dilestarikan nih. Oke, it's like a melting pot. Ya. Kalau kita punya misalnya tadi kriterion ya. Kita punya kriterion sedikit aja. Budaya mana yang bisa di breakdown, budaya mana yang tidak perlu di breakdown. Ini akan membuka kesempatan untuk kita bisa bikin jalur kereta yang lain nih. Untuk bisa karena kalau belajar dari Mas lah misalnya dengan first principle thinkingnya, dia solve problem dengan modern solution nih. Dengan perkembangan teknologi misalnya dengan AI dan segala macam, kita bisa benar-benar punya hipotesis yang sama sekali baru yang belum dipakai sebelumnya, tapi kita harus berani melangkah tidak diawali dengan pertanyaan sudah contohnya gimana. Kita mau you know exactly what I mean. Gimana kamu mau selalu gimana mau memimpin nih kalau mentalnya udah menjadi follower kan gitu. Iya, saya lihat ya memang pada suatu saat nanti Indonesia harus mengejawantahkan
keberadaannya di dunia. Karena itu masalah eksistensial. Bahwa setiap individu pun harus punya meaning, value, and purpose. Secara kolektif pun pasti hal itu tidak bisa dihilangkan. Satu hari nanti dia harus bilang bahwa Indonesia itu siapa, mainnya di rel yang mana, segala macam. Kalau kita lihat contoh dari India Mas ya. India itu sekarang saya lihat di dalam 10 tahun terakhir itu ada pergerakan yang mengarah ke sana. Dia menciptakan relnya sendiri. Dia bilang matematik itu asalnya dari India, setidaknya sebagian besar. Ya. Kalau tidak ada India, tidak ada angka 0. Ya. Oke. Ya memang banyak prominent matematik gitu. The most beautiful mathematic equation in the world, eksponen I pi plus 1 sama dengan 0. Euler. Kalau tidak, yes, Muller. Kalau tidak ada India, tidak ada persamaan itu misalnya kan. Kemudian dia investasi besar-besaran ke antara aerospace engineering dan kemudian mengirim satelit ke luar negeri. Itu sebuah kebanggaan yang sebenarnya motor emosional yang kemudian mendorong seluruh motivasi orang India untuk berlomba-lomba di bidang sains. Mengenai meaning, orang India bisa bilang begini, kalau satu saat nanti India berhenti berlaga di dunia, meaning itu kan artinya kalau saya ada atau tidak ada impactnya atau enggak gitu ya. Jadi orang India akan berbilang begini, kalau saya berhenti berlaga besok, dunia akan kehilangan 60-70% agama dunia yang di luar Abrahamik. Gitu ya. Karena di situ dia memandang dirinya sebagai repositori agama dunia. Ya, mungkin lebih banyak deitasnya daripada warga negaranya di situ gitu kan. Indonesia kalau berhenti berlaga besok, adakah dunia kehilangan? Oke. Ini perlu kita define bareng ya. Kalau kita menganalisis strategi India, dia tahu betul apa kelebihannya, kekurangannya, kemudian capitalizing on that loh. Yes. Kita perlu tahu nih, Indonesia tuh apakah kita strength-nya di situ? Yang maksudku by bikin rel baru, kita bisa bikin set of question juga yang nggak harus ngikuti India. Ya. Yeah. Tapi meletakkan kita pada map nih. Kalau kita nggak ada, mungkin pertanyaannya bukan gitu nih. Pertanyaan mungkin dibalik nih. Kan gitu. Indonesia pada rangkaian dunia misalnya. Kamu nempel di mana nih? Ada tatanan dunia. Pada tatanan dunia. Kamu ngapain nih? Iya, oke. Maksudnya aku nggak bisa on the spot ya sekarang karena itu PR kita sekarang ini sebenarnya menurutku. Kita harus jujur untuk bisa menilai apa strength kita, apa weakness kita, apa tujuan kita, dan kita capitalizing on that. Kalau adopsi strategi orang lain, gak buruk belajar dari orang lain. Tapi ada fundamental, ada analisis dasar kenapa dia menggunakan strategi itu. Dan itu cocok untuk ekologi dia. Belum tentu cocok untuk ekologi kita. Kita seneng, adopsi. Kayak itu tadi loh Mas. Mari kita kumpulkan air bekas wudhu orang sedunia. Jangan ngambil bekas wudhu dari satu dunia untuk kita buat wudhu lah. Kayak gitu. Saya mau ekstrapolasi sedikit. Mungkin di situ kekuatan kita Mas. Mungkin karena kita ini semacam kayak melting pot of ideas. Mungkin karena kita diduduki banyak bangsa gitu. Yes. Berbagai macam air wudhu ada di situ. Kalau kita paham sedikit tentang jati diri kita yang seperti itu, maka kita bisa kultivasi itu sebagai sebuah bangsa yang mampu mengajarkan orang bagaimana bertoleransi atau hidup bersama dengan competing paradigms gitu. Itu menurut saya sangat dibutuhkan di tengah gejolak geopolitik sekarang, terutama di Timur Tengah. Ketika orang bukan hanya tidak bisa hidup berbeda pendapat, tapi saling bantai begitu. Harusnya Indonesia punya semacam bukan hanya kelebihan jati diri, tapi juga moral kapital. Untuk bilang, datanglah ke Indonesia belajar tentang caranya hidup dengan berbagai pandangan hidup yang berbeda-beda. Harusnya kita punya. Good. Tapi aku bisa jadi devil advocate juga di sini. Nah, Indonesia punya tendensi untuk, kalau dari ocean, agreeableness-nya kita tuh kan tinggi. Iya. Kenapa Mas? Dan itu kultural tuh. Coba dijelaskan dulu agreeableness itu apa tuh? Agreeableness itu nggak seneng pada posisi
Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Iya. Tabrakan itu nggak senang. Betul, ya betul. Bahkan sampai tingkat parahnya, kok bullying lihat kan ke Jogja kan kadang-kadang susah. Setuju ngomongnya ya, nggak setuju ngomongnya ya, sama-sama ya. Daripada beda pendapat nih. Itu juga punya peran untuk terjadi kestabilannya di Indonesia nih. Karena apa namanya, kita agreeableness-nya tinggi. Tapi kita tahu juga dari statistik bahwa agreeable yang tinggi itu tidak mendorong persaingan. Dan persaingan dibutuhkan untuk menciptakan nilai. Persaingan dibutuhkan untuk progres, untuk filtering dan seterusnya lah. Nah, menarik ini ngomong Indonesia. Iya. Sama memang kadang-kadang kita sangat bingung sih membedakan sopan santun dengan perbedaan pendapat ya. Jadi iya, karena mungkin otoritas yang sangat menjadi baku di kepala orang Indonesia. Ini kemarin saya bicarakan gini, kita tuh nggak bisa membedakan self sama ideas. Jadi ketika idea ditabrak, orangnya tersinggung. Oke. Karena itu dianggap sebagai self. Idea lahir untuk hancur memang. Lahir untuk ditabrakkan sehingga kita bisa get the best of many people's idea. The best idea selalu kawin dari banyak kepala, bukan hanya dari satu kepala. Tapi ketika idea diserang, yang tersinggung orangnya, selfnya yang merasa diserang. Kita sendiri belum punya, menurut saya pendidikan kita belum membuat disiplin itu bahwa ada diferensiasi loh antara ideas sama self. Bahkan Jawa sendiri, kalau saya nyambungin, wisdom dari dulu udah nyiapin untuk itu. Ada kalimat yang namanya mati saat jroning urip. Mati ketika kita masih hidup. Apa sih yang mati? Bisa ada yang mengartikan egonya mati. Ego mati setiap saat. Ada ideas yang mati setiap saat. Tapi kita masih hidup loh. Artinya itu menurut saya pembelajaran bahwa idea itu mati kapan aja gak masalah. Ego tuh gak usah dipertahankan sampai mati karena butuh egomu yang mati berkali-kali untuk mendewasakan dirimu menjadi better human. Ngomong sama Mas Abran ini seakan-akan saya mati berkali-kali hidup lagi mati. Idenya gitu. Jadi ya kan sepemahaman saya that's how progress works. Yes. Ideas dilempar, ada better idea diajar, dikawinkan sama idea. Mungkin dari 100 part idea yang dilemparkan, 50 part jelek dikawinkan sama idea yang lainnya. Tapi melting pot idea itu menghindari pertarungan fisik.